Hero Supermarket Tbk memutuskan melakukan penutupan sebanyak 26 gerai dan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap sebanyak 532 orang karyawan. Selain untuk efisiensi, General Manager Corporate Affairs PT Hero Supermarket Tbk, Tony Mampuk, kepada cnbcindonesia.com menjelaskan beberapa hal yang mendorong keputusan perseroan, mulai dari kerugian operasional, kemudian hadirnya belanja online, hingga tantangan regulasi yang harus dipenuhi. Tony juga menyebut secara umum bisnis retail sedang dalam tekanan. Tekanan itu tidak hanya dari online, tetapi juga persaingan yang semakin ketat dan adanya perubahan pola konsumsi di masyarakat. Mari kita lihat bagaimanakah bergeraknya Hero Supermarket Tbk di hari ini. 805 kembali menambah level koreksi yang ada dari Hero HERO. Di 4,73% kali ini koreksi yang terjadi di Hero sesudah perlambatan dan juga koreksi-koreksi terjadi sebelumnya di Hero terpantau di pasar saham. Ini adalah reaksi market menanggapi berita Hero akan menutup sebanyak 26 gerai tokonya dan juga melay-off atau mengistirahatkan mem-PHK karyawan-karyawan yang ada. Mari kita lihat apa yang tengah terjadi terhadap Hero. Akankah yang terjadi di Hero ini ada efek rembetan atau akan menjadi tren bahwa retail store khususnya toko gerai-gerai offline akan bernasib sama seperti Hero? Siapa yang perlu dipersalahkan? Karena selama ini kita selalu mendramatisasi online versus offline. Kemudian ketika kita hadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten dan ahli-ahli di bidang online dan offline ini, ternyata tidak serta-merta semuanya melulu mengenai pertempuran atau pertarungan antara online dan offline store. Nasib bisnis Hero ini yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Mari kita lihat dari yang pertama, jumlah karyawan. Seperti apa jumlah karyawan yang dimiliki oleh Hero dan perjalanannya, seberapa besar pertumbuhan jumlah karyawan ini. Jumlah karyawan Hero Supermarket kita bandingkan ada 5 tahun di sini dari 2013, 14, 15, 16, 17 hingga kuartal ketiga di 2018. Sebelah kiri ini adalah gambaran jumlah karyawan. Sebelah kanannya yang berupa koin-koin emas ini adalah beban usaha yang harus dikeluarkan oleh Hero untuk membiayai karyawan. Ini bisa berupa gaji bulanan, kemudian insentif dan sebagainya. Ketika terjadi layoff pun ini akan menjadi beban tersendiri karena kita berbicara mengenai kompensasi PHK. Kita lihat angka tertinggi jumlah karyawan Hero ini ada di September 2014, angkanya 16.929 secara total. Di sebelah kanannya adalah 768 miliar rupiah biaya yang harus dikeluarkan oleh Hero untuk membiayai karyawannya. Angka tertinggi di 2014 terjadi di 16.929. Kita bandingkan langsung kalau kita berbicara mengenai kuartal ketiga di September 2018, ini jumlahnya langsung menyusut. 16.929 ke 13.886. Ini berarti ada penurunan hingga per September 2018 ini ada penurunan banyak di sana. 3.043 orang jumlah karyawan yang berkurang dari 2014 ke 2018. Meskipun jumlah karyawannya berkurang drastis di 3.043 orang. Apalagi kalau kita ditambah dengan tadi angka 532 karyawan yang di PHK baru-baru ini. Angkanya total ada 3.575 orang jumlah karyawan Hero yang di layoff atau diberhentikan di PHK. Tetapi ini menariknya berlawanan arah, jumlah karyawannya berkurang dari semua total gerai-gerai Hero yang ada di Indonesia, tetapi jumlah beban usaha yang harus dikeluarkan untuk membayar karyawan ini malah justru bertumbuh cepat sekali. Ini staggering, angka yang mengejutkan karena bahkan angkanya mencapai 1 triliun rupiah dikeluarkan hingga kuartal ketiga 2018 hanya untuk membiayai karyawan saja, baik gaji, insentif dan sebagainya. Mengapa seperti ini? Jumlah karyawan berkurang, beban usaha untuk mereka malah justru tinggi. Jangan lupa, tiap tahun kita ada kenaikan tingkat inflasi, perubahan tingkat inflasi, kemudian ada upah minimum dan sebagainya. Tentu saja ini akan membuat beban usaha yang dikeluarkan untuk karyawan bertambah. Dan informasi juga, beban gaji karyawan ini menyumbang rata-rata 35% dari total beban usaha milik perusahaan per tahunnya. Sekali lagi, yang harus mereka keluarkan untuk karyawan ini
35% dari beban total usaha dari perusahaan. Biaya karyawan berupa gaji, kemudian kompensasi ketika PHK. Ini terus meningkat sampai 1 triliun di September 2018. Jumlah karyawan berkurang, jumlah beban usaha untuk gaji mereka terus bertumbuh. Kita lihat next slide. Apa yang perlu kita ketahui mengenai kekuatan dari Hero Supermarket? Ini adalah pendapatan bersih dari Hero Supermarket secara umum dari 2013-2017 hingga yang terakhir kuartal ketiga 2018. 2013 hingga 2015 sebenarnya ini kita lihat masih ada peningkatan pendapatan bersih dari Hero Supermarket. Nah, angkanya kemudian tiba-tiba berubah turun. 2015 hingga 2017 ini terus konsisten mengalami penurunan hingga akhirnya di kuartal ketiga ini juga cukup mencerminkan seperti apa pendapatan bersih yang bisa dibukukan oleh Hero. Angka terakhir di 9,85 triliun rupiah. Ini penurunan penjualan. Mengapa pendapatan bersih mereka bisa berkurang drastis seperti ini? Ternyata banyak disumbang dari rak-rak yang ada di Hero Supermarket tadi oleh penurunan penjualan dari lini bisnis makanan. Siapa yang tidak mengenal Hero Supermarket? Di awal-awal berdirinya 1971 ada kebanggaan ketika kita berbicara berbelanja di Hero karena dikatakan segmentasinya memang middle to middle up. Lini bisnis makanannya ternyata tidak banyak membantu penjualan dari Hero Supermarket sehingga bisnisnya pun terpantau ini terus menurun 2015 hingga kuartal ketiga 2018. Mengapa sangat berpengaruh? Karena ternyata penjualan lini bisnis makanan ini menyumbang, Anda tahu, hampir 100%. 80% penjualan yang akhirnya berujung pada pendapatan bersih ini disumbang oleh lini bisnis makanan. Dan ternyata angkanya terus bertambah. 80% lebih dari total penjualan semuanya berasal dari penjualan lini bisnis makanan. Di kuartal ketiga penjualan bisnis makanan turun 6%. Kita fokus ke kuartal ketiga. Seperti apa suramnya penjualan lini bisnis makanan dari Hero. Ini turun 6% year on year di angka 7,84 triliun rupiah. Ini angka yang disumbangkan dari lini bisnis makanan turun sehingga totalnya menjadi 9,85 triliun rupiah. Secara umum kalau kita berbicara mengenai kerugian, bisnis makanan dari Hero Supermarket ini mengalami kerugian hingga 163 miliar rupiah. Staggering, sekali lagi angka yang mengejutkan. Mengingat juga tadi 35% pendapatan dan laba bersih yang mereka peroleh harus disumbangkan 35% untuk biaya karyawan. Kita lihat slide berikutnya. Kalau kita sudah berbicara mengenai pendapatan bersih, labanya seperti apa? Di 2013 hingga 2015 terus mengalami penurunan di sana. Dari puncaknya 671 miliar rupiah, 43,8 miliar rupiah. Bahkan kalau kita lihat di 2015 malah justru mengalami kerugian hingga 144 miliar rupiah. Hero sempat terbang lagi, ini tertolong oleh bisnis non makanan sehingga di 2016 membukukan laba bersih yang bertumbuh di 120,5 miliar. Again di 2017 mengalami kerugian 191,4 miliar. Terpantau lagi ternyata lini bisnis makanan tidak bisa menjadi hero dari Hero Supermarket. Selalu menjadi pembeban utama. Di kuartal ketiga Hero masih bisa bertumbuh. Ini tertolong oleh bisnis non makanan. Jadi penjualan bisnis non makanan tadi membantu Hero untuk bisa bertahan dan akhirnya malah di kuartal ketiga di 2018 meskipun penjualan turun masih mampu mencatatkan laba di 86,2 miliar rupiah. Inilah gambaran dari Hero Supermarket seperti apa kekuatannya dari pendapatan laba bersih. 2 kali di 2 tahun bisnis 2015 dan 2017 mengalami kerugian. Di kuartal ketiga 2018 tertolong oleh bisnis non makanan. Ini yang akan coba kita relatekan karena Hero Supermarket Tbk secara grup ini juga memiliki gerai-gerai lain di luar bisnis non makanan. Bisakah nanti kemudian Hero mengoptimalkan diri dari bisnis-bisnis non makanan? Ada IKEA dan juga Guardian. Kita akan segera bahas. Next, kita lihat seperti apa saja dan mana saja varian-varian dimiliki oleh Hero Supermarket untuk menjawab kebutuhan dan keperluan market. Ada Hero Pasar Swalayan. Ini kalau kita berbicara mengenai gerai-gerai toko yang dimiliki oleh grup Hero,
per September 2018 angkanya total ada 448 toko yang tersebar di Nusantara. 448 toko ini antara lain tersebar dari Hero Pasar Swalayan. Ini pelopornya, pionirnya, gambar seorang pahlawan hero. Tapi ternyata nama yang grande pun hero atau pahlawan atau penyelamat belum tentu menyelamatkan bisnis yang memang sedang mengalami banyak tekanan dan tantangan di 2018 menuju ke 2019. 31 Hero Pasar Swalayan. Ini kita lihat ini adalah pasar pionir Swalayan. Jadi kita mengambil sendiri kebutuhan kita di tahun 1971. Sempat menjadi privilege atau kebanggaan karena Hero waktu itu memang hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat middle to middle up. Ketika Anda datang, Anda membawa troli dan sebagainya, itu adalah pengalaman dan tren baru. Tetapi kompetitor semakin bertambah. Kemudian inovasi juga diperlukan. Ini yang tidak bisa dijawab oleh Hero. Next ada Giant Extra 59 gerai toko. Giant Express 96. Giant Mart ada 3. Guardian dan IKEA, ini yang akan kita bahas lebih lanjut. Guardian 258, IKEA ada 1 saja. Mengapa ini kita harus fokuskan ke Guardian dan juga IKEA? Ini karena dua-duanya menggarap fokus konsisten ke market non-makanan. Sementara sisanya ini masih banyak dijual di sana lini-lini bisnis makanan, rak-rak untuk makanan dan minuman lebih banyak. Sementara tengah melesu tadi ya penjualan dari makanan dan minuman. Ini informasi yang terakhir kita sampaikan tadi, Hero secara grup ini akan menutup sebanyak 26 tokonya. Kita masih belum tahu nanti ada di mana lokasi-lokasi gerai-gerai toko di bawah bendera Hero Group. Karena tadi kita sampaikan meskipun bisnis makanan dari Hero, kemudian Giant Mart, Giant Extra, dan Giant Express ini masih mendominasi porsi penjualan. Tapi bisnis non-makanan dari Guardian dan IKEA ini bisa jadi sekarang digunakan sebagai pegangan untuk bisa mengimbangi bisnis makanan yang dalam tanda kutip tengah loyo. IKEA sendiri meskipun jumlahnya cuma 1, kita tahu ini ada di Alam Sutra. IKEA sejak first half atau paruh pertama 2018 sebenarnya sudah banyak menyumbangkan karena ada peningkatan kunjungan, tidak hanya peningkatan kunjungan tapi tentu saja ada interaksi dan juga transaksi yang dilakukan di sana untuk IKEA. Guardian mereka banyak menggarap dari sisi untuk chemistry, kemudian obat-obatan, drugs, dan juga beauty care. Ini semoga dengan adanya Guardian di IKEA, ini adalah senjata terakhir yang bisa digunakan oleh Hero secara grup. Karena dua-duanya juga tengah menggarap e-commerce, bermain di market e-commerce. Kita akan nantikan bersama apakah strategi bisnis yang diambil terakhir oleh Hero Group bisa menyelamatkan kinerja keuangan dan bisnis mereka.